Nama saya Iwan Subiantarto. Luar rumah ini warna-warni nih. Ini rumah pertama ya, masih tahunan udah mulai banyak yang bocor, atapnya rusak, plafonnya udah nggak karu-karuan. Bilang simple, kesannya luas, fungsional, tapi tetap kesannya tuh homey. Nama saya Iwan Subiantarto. Pekerjaan swasta, kebetulan pekerjaan saya ada di Papua, tepatnya di Timika. Ini istri saya. Saya Herfitri, saya ibu rumah tangga, di rumah saja sama supirnya anak-anak. Jadi rumah ini kita miliki itu di tahun 2001 ya. Pertama 2001, luas tanahnya sekitar 200. Waktu awal-awal adalah rumah ini dengan luasan bangunan cuma 54. Terus kita sedikit tambahin, seiring berjalannya waktu, di tahun kita renovasi itu tahun 2021. Renovasi ini Iya. sama Kak Ervan. 2001 lah, mempunyai niat 2021 mempunyai niatan untuk merenovasi rumah ini. Dulu rumah ini warna-warni nih, warnanya hijau lah, pink lah, apa ya, warna-warni, warna pelangi. Ya. Jadi kita ingin renovasi dengan konsep yang simple, ya, tapi apa ya? Simple, pengennya terkesan luas dan fungsional ya. Kalau dilihat di sini, jadi ruang pembatas pun sangat minim sekali. Yang dulunya ada sekat, kita minta untuk dibongkar sehingga kesannya lapang di saat ini. Sama beli itu 2001. Udah 20 tahunan udah mulai banyak yang bocor, atapnya rusak, plafonnya udah nggak karu-karuan ya. Akhirnya kita putusin direnovasi, insya Allah untuk jadi tempat hari tuanya kami di sini. Bapak tadi udah bilang simple, kesannya luas, fungsional, tapi tetap kesannya tuh homey gitu, tetap homey. Kita nggak pengen rumah yang terlalu kaku gitu. Jadi walaupun luas, warnanya putih tapi tetap homey, nyaman lah orang untuk tinggal di sini. Alasan berikutnya, hitungannya ini bukti perjuangannya Bapak sama saya. Ini rumah pertama ya Mas ya? Rumah perjuangan. Rumah pertama yang kita miliki. Dari Hingga nol. kita pertahankan Dari nol. Benar-benar dari nol. Jadi ya sejarah keluarganya Pak Iwan ya ada di rumah ini gitu loh. Jadi kenapa pengen direnovasi ya, kita sejarahnya kami ada di sini ya, pengen dipertahankan aja sih. Tuh. Dan ini ya, kenapa ini saya pilih putih ya? Ya, Saya pilih putih, kenapa semuanya putih ya. Semuanya saya pilih putih karena putih itu saya mudah untuk mengatur dekorasi ya.
saya menyesuaikan dengan furniturnya mudah, saya menyesuaikan dengan lampu gantungnya mudah, saya menyesuaikan dengan pernak-pernik semua mudah. Jadi mungkin dari mulai kamar semuanya ini serba putih sampai lantai atas, sampai kamar mandi pun serba putih. Sehingga ada kita padukan dengan lampu gantung tembaga, kita padukan dengan sinknya, wastafelnya dengan tembaga, itu lebih apa ya? Lebih mudah ya. Terus furniturnya kita padukan dengan solid kayu. Oh ya, solid, kayu solid ya, lebih mudah dan sebagainya. Mana ya, jadinya sekarang kalau kita buka di sana flow airnya flow udaranya itu lebih enak ya, nggak banyak sekat-sekat. Sehingga kita sekarang kalau tinggal di rumah ini sudah jarang menggunakan AC. Beda dengan rumah PJ kemarin ya, kita selalu pakai AC. Jadi jarang pakai AC memang kita. Alhamdulillah aliran udaranya enak di sini. Ya memang kendalanya kalau hujan ya. Kalau hujan memang daerah sini sedikit tampias. Cuman kita kan nggak hujan sepanjang tahun gitu di Indonesia. Jadi no problem lah. Ini sebenarnya bukan memilih arsidual. Ini sebenarnya serba kebetulan atau serba apa ya? Mengalir gitu aja. Saya waktu mau renovasi 2 tahun sebelum renovasi kita sudah dapat informasi dari saudara dari Bu Hera. Terus setelah itu kita komunikasi awalnya ya pembikin perencanaan dan lain sebagainya. Dari first impression, kesan pertamanya itu sudah oke, sudah tertarik dengan RC. Makanya kita lanjutkan untuk mengeksekusi untuk renovasi ini. Jadi mengapa memilih, pertamanya belum tahu. Setelah kita tahu perkembangannya, kita tahu komunikasi dengan Pak Ervan, dengan RC, ya enak, makanya menghasilkan. Akhirnya kerjaannya nambah. Yang dulunya ini tidak ada ruangan ini, ya kita nambah. Yang dulunya ini pintu ini bukan pintu utama, tidak. Jendela. Ini jendela aslinya dan tidak ada awal untuk renovasi di sini untuk kamar ya kita. Karena itu ya terjalin komunikasi seiring jalan. Oh kerjaannya Kak rapi, ya, kita teruskan sampai penambahan berikutnya. Jadi dari yang awalnya cuman bongkar sekat depan ruang tamu ke ruang makan itu tadi awalnya cuma itu. Terus setelah mulai ada desain segala macam, kalau bikin musola di sini gimana Pak Ervan? Oh iya, terus akhirnya ruang cucinya pindahin ke atas. Akhirnya nambah. Dulu nggak ada ruang cuci di atas. Dulu di sini. Ya, tadinya ruang cucinya sini kita terus. Cuman kan ngitungnya kalau ruang cuci di bawah, kalau mau nyemur kan bawanya berat gitu kan. Kalau ruang cucinya tak pindah ke atas gimana Pak Ervan? Oh bisa, pindahlah ke atas. Jadi akhirnya nambah. Kalau dibilang tadi pertanyaannya bagaimana kok memilih, tapi ya itu sudah perjalanan itu dan akhirnya saya dari awal belum selesai sudah puas, makanya nambah. Pertama milih ya karena kita ngelihat kerjanya Pak Ervan di rumahnya Bu Hera gitu loh. Memang waktu itu masih nyari-nyari gitu kan, kami masih nyari-nyari kira-kira pakai kontraktornya siapa gitu. Kemudian yang dulu pernah sedikit renovasi di mana PJ ya Mas ya, itu juga sempat jadi bahan pertimbangan gitu kan. Terus ngelihat tempatnya Bu Hera dengan Pak Ervan jadi bahan pertimbangan. Kemudian pada saat pengajuan kita bilang mau renovasi, kemudian yang mengajukan desain yang cocok, alhamdulillahnya dari Arci 21 ya namanya Arci 21 dari grupnya Pak Ervan gitu loh, kata pokoknya desainnya paling cocok sama Pak Ervan. Ya udah ngobrol desainnya dirubah-rubah,
terus RAB, ya udah akhirnya jalan. Terus sambil jalan ya kayaknya jadinya yang berubah yang ini Pak Irfan, oh nambah rubah ini, oh akhirnya nambahnya banyak. Awalnya juga tadinya bertahap ya Mas ya. Kita tahap tadinya 1, tahap 2. ada tahap 1, tahap 2. Begitu mulai jalan, Sudah langsung aja di Pak Irfan. semuanya kan semuanya disentuh di rumah ini, semuanya ada sentuhan baru. Apakah itu lantainya, semuanya diganti lantainya. Iya, akhirnya setiap ruangan ada ruang. Tadinya cuma bongkar depan situ ya Mas ya. Harusnya kamar-kamar nggak disentuh, tapi semuanya akhirnya disentuh semua. Kamar depan digedein, kamar ini ditutup. Akhirnya semua dirubah, ya sudah. Alhamdulillahnya. Jadi pertama dengarnya dari tempatnya Bu Hera saya, kelompoknya Pak Irfan itu, karena beliau mengerjakan di rumah kakak saya di Bu Hera. Untuk hasil kerja sejauh ini saya puas. Kalau saya tidak puas kan saya tidak renovasi rumah satunya ya. Kebetulan saya saat ini renovasi di rumah Permata Jingga. Jadi hasilnya saya puas. Pertama rapi, ya kan. Kalau dari sisi kos ya, dari sisi kos harga kompetitif, harga tidak terlalu tinggi ya, terjangkau lah dengan kelas-kelas renovasi yang saya bilang. Dengan hasil yang ini saya cukup puas ya, untuk hasil renovasi ya, bukan refurbishment, akhir renovasi cukup puas ya. Komunikasinya bagus. Kelebihan dari Pak Irfan adalah dari pihak RC komunikasi. Setiap ada perubahan kecil apapun komunikasi, sehingga kita tahu, atau kesulitan ya, atau karena ini komunikasi sehingga hasilnya bagus, ini dibalik lagi ya kan. Karena komunikasi hasilnya bagus, hasilnya memuaskan. Karena apa? Setiap perubahan atau kesulitan apapun dikomunikasikan dengan dengan pemilik, sehingga oh ini dirubah ini, oh ini sehingga hasilnya dari kita sebagai pemilik pengguna jasa ya puas akhirnya. Komunikasi bagus, terus kalau saya bilang amanah beliau, amanah juga bisa membaca keinginan klien, gitu. Tahu kita pengennya kayak gini nih, gitu. Walau kita nggak punya background tentang renovasi, tapi kita pengennya seperti ini. Nah itu PR bisa nangkep, gitu loh. Oh ya Bu, maksudnya gini, langsung digambar sambil maksudnya gini Pak, iya gitu. Jadi mendengarkan keinginan klien dan bisa nangkep maunya kita kayak. Ya jadi kalau punya budget yang terbatas dan pengen hasil yang memuaskan, ya, perlu dicoba. Tidak salahnya coba RC 21 ya. 21. Ya, itu untuk kesannya. Dari hasil ya, saya di dunia hospitality, saya di dunia hospitality, saya di dunia juga bergerak di infrastruktur ya, saya bergerak di hotel, di bandara, di golf. Jadi dengan hasil yang ini ya cukup puas lah gitu.